Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama tilawat Al-Quran. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan, kehusuan kita dalam mendengarkan tausiah nanti.
Baik Bapak Ibu sekalian, ya, karena hari ini di malam hari, jadi pesan panitia pun tidak ada sambutan panitia ya, ataupun masjid, maka langsung saja tausiah ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Al-Mahdi Akbar SIMH. Kepada Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man bu'itsa rahmatan lil ibad. Sayyidina wa habibina khairis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin tuzanu fihi hasanat wa sayyi'at. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama zakara dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Haji Ahmad Umar, Ayahanda Bapak Haji Sudiman Zainal, Ketua DKM. Saya hormati Bapak Gus Hendri. Moga nggak salah nama ya Pak. Ini bingung nih Pak di sini. Mau ceramah, mau nostalgia nih. Ya Allah, bisa kembali lagi ke sini, bisa bersua kembali. Saya hormati Ustaz kita, Ustaz Sodik Ustaz, Masya Allah. Ternyata kitab saya mesti nyangkut di sini. Pada para hadirin sekalian, yang saya tidak sebut satu-satu, mungkin yang saya ingat namanya Pak Sugianto, ya Pak, mesti banyak Ahmadiyah nggak Pak di sini? Selama di sini kita bisa Ahmadiyah, Jafatar semua dengan Pak Sugianto. Pokoknya ada aliran mana aliran itu, semuanya enggak. Saya ini bagi yang nggak kenal Bapak Ibu sedikit aja ya. Saya ini 13 tahun di Ketapang. 13 tahun di Ketapang dari 2005 sampai 2018. Cuman sempat menghilang 4 tahun di KKU di Kayong Utara. Di sini dulu pernah juga ngisi maulid, masih ada Allah Yarham Ustaz Abduh rahimahullah rahmatul abrar. Kemudian saya masih ingat juga saya ngisi di Mambaul Khairat ya Pak. Cuman lumayan ya Pak, ada Pak Nafikian, masih ada almarhum Pak Boirin. Saya baru tahu tadi beliau sudah tidak ada karena tadi subuh isi suling di Istiqomatuddin ketemu dengan Pak Junaidi. Katanya, Pak Boirin mana? Sudah meninggal Ustaz. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah meninggalkan kita. Jadi saya pernah di Mambaul Khairat ini ngisi setiap subuh ya Pak. Subuh hari apa? Dan di masjid ini juga. Tapi yang paling berat cobaannya di masjid ini Pak. Kenapa berat? Karena habis sisa. Taklim yang paling berat itu kan habis sisa Pak.
Jadi saya sholat isya di sini berjamaah. Setelah itu jamaahnya bilang, Ustaz kami pulang dulu ya. Jamaahnya pulang makan, saya nunggu di sini. Gitulah dulu itu. Cuman memang kalau taklim yang efektif dulu ya Pak. Saya bicara 2006 sampai 2018, taklim yang paling efektif itu ya ba'da maghrib. Kalau ba'da isya hanya orang-orang yang mempunyai tekad yang kuat yang mampu duduk. Alhamdulillah pesertanya 10, 8, alhamdulillah bisa di sini. Maka sebetulnya saya pulang hari ini karena saya di Ketapang dari tanggal 23, tanggal 24 saya ke Kayong Utara, tanggal 25 kita ada kegiatan di Sukabangun. Tadinya saya mau pulang tanggal hari ini pagi. Ketika Bang Dewi chat ke Bang Edi, ada teman-teman di Gerbang Permata minta, dia bilang nggak bisa Bang, saya harus ada jadwal karena cuti saya cuma sampai tanggal 26. Begitu ada kalimat Pak Haji Sudirman Jainal yang minta, nggak mampu lagi Pak Haji. Karena Pak Ayahanda Sudirman Jainal sampai sekarang masih berhubungan komunikasi dengan saya melalui WhatsApp, walaupun kami udah nggak ketemu dari 2018, tapi masih hubungan WhatsApp. Dan Pak Haji Sudirman Jainal ini orang yang pertama manggil saya ke rumahnya, saya disuruh daftar PNS. Ustaz ke rumah datang, Ustaz ada pembukaan, Ustaz harus masuk supaya kami bisa ngikat Ustaz nih, enggak kemana-mana. Akhirnya lepas juga saya Pak. Itulah kayak bilang itulah Bang. Kalau gitu urusan nantilah masalah kantor itu gampang aja. Bagaimana caranya lah. Akhirnya saya nanti izin. Maka saya sempatkan untuk datang. Hari ini Pak agenda saya cuma sini saja. Nah, memang saya rindu dengan teman-teman semua di sini. Alhamdulillah bisa bersuara Pak. Nah itu aja lah Pak curhatnya ya. Banyakkan curhat kita nostalgia nanti. Alhamdulillah kita memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Ibrahim ayat 5 Allah katakan kepada Nabi Musa, "Wadzakirhum bi ayyamillah." Musa, ingatkan umatmu itu tentang hari-hari Allah. Ayyamillah, hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Ulama tafsir mengatakan termasuk Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bini'amillah, hari-hari yang Allah beri nikmat kepada Bani Israel. Kalau kita lihat di Al-Quran, hari-hari apa yang Allah berikan nikmat kepada Bani Israel? Satu, diselamatkan dari kejaran, cengkeraman, kekejaman Fir'aun. Yang kedua adalah hari turunnya manna dan salwa. Nah, orang Yahudi memperingati itu setiap itu. Itu perintah Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Nah, kalau kita umat Islam, kita juga punya hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu hari-hari Allah berikan nikmat kepada kita. Hari apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah anugerah terbesar yang kita miliki. Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 164. Allah katakan, laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah menganugerahkan kepada orang mukmin. Idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus pada mereka rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditanya nikmat apa yang paling Allah berikan kepada kita, bukan nikmat Islam dulu, nikmat lahirnya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 12 Rabiul Awal termasuk ayyamillah, hari-hari Allah yang memang harus kita peringati. Yang kedua, 12 Rabiul Awal ini adalah hari rahmat sedunia. Karena Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Surah Yunus Allah tegaskan lagi ayat 58, "Qul," katakan Muhammad, "Qul bi fadlillah," katakan Muhammad, dengan anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat dari Allah, falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia dan bergembira. Nah, hari ini kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakta membuktikan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada tokoh lagi sebesar beliau, mau itu ahli, mau itu siapapun,
ahli sejarah manapun mengakui tidak ada lagi tokoh sehebat Muhammad setelah beliau wafat. Tidak ada lagi pemimpin, bahkan mungkin yang mengaku nabi tidak ada. Yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad banyak, tapi tidak pernah punya pengikut sebesar beliau. Maka kalau di Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad penutup para nabi, memang terbukti secara sejarah sampai sekarang terbukti. Kalau kita lihat Pak, nabi yang terbesar lah ya, Nabi Musa dengan Tauratnya, kemudian meninggal 579, muncul Nabi Daud dengan Zaburnya. Jarak antara Nabi Musa dan Nabi Daud 579 tahun. Nabi Daud wafat, jarak dari Nabi Daud ke Nabi Isa atau Yesus cukup panjang, tapi cuma 1100 tahun. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad 571 tahun. Sekarang Nabi meninggal 1400 lebih, belum ada Nabi lain, belum ada. Ya ada Nabi dari India, Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, pengikutnya nggak ada lagi, sedikit, itu juga nggak ada yang banyak. Ada agama Bahaiyah dari Iran, nggak banyak. Atau nabi-nabi yang ada di Indonesia ini tidak banyak. Tidak ada. Itu membuktikan bahwa apa? Memang Islam ini agama terakhir dan memang Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kita bangga, orang-orang barat juga mengakui bahwa hanya satu sosok yang walaupun sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi nilai-nilai ajarannya masih digunakan oleh umat-umatnya. Maka dari itu kalau kita lihat ajaran Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih menjadi ajaran yang mayoritas umatnya itu tidak ada yang mencintai Nabi, tidak ada umat yang mencintai Nabinya sebesar umat Islam mencintai Nabinya. Di Barat Pak, orang-orang Kristen itu kalau mengejek Nabi Isa, mengejek Yesus dalam rangka sebagai humor, nggak marah. Nggak ada apa-apa. Penyanyi-penyanyi metal itu yang nggak percaya, yang menyembah setan itu kalau membakar salib di panggung orang-orang Kristen nggak ada yang marah, biasa aja. Bahkan kalau dibikin anekdot Yesus itu nggak apa-apa. Coba Nabi Muhammad, ada yang berani? Ngamuk umatnya. Bisa mau yang sholat, mau yang nggak sholat, jangan coba-coba menghina Nabi Muhammad. Bisa dihajar sama umat Islam. Sehingga orang-orang Barat mengatakan umat Islam ini hebat. Cinta sekali dengan nabinya, tapi nggak sampai menyembahnya. Mereka tuh sama Nabi Muhammad sangat fanatik, cinta. Jangan coba-coba Nabi Muhammad karikatur dibuat marah, tapi kecintaan mereka tidak sampai menyembah. Itu yang disaluti oleh orang-orang non-Muslim Pak kepada kita. Nah, kenapa Nabi Muhammad begitu dicintai oleh kita semua? Karena Nabi memang datang sebagai kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi datang sebagai rahmat, kasih sayang. Maka dari itu di waktu yang singkat ini kita mengutiplah beberapa sirah Nabi Muhammad tadi dibaca oleh Dedi, apa Ded? Yang salah satu juga membantu saya waktu di Tanjung Priok Residen yang buka TPA. Alhamdulillah Dedi termasuk yang membantu. Orang-orang ahli sejarah semua lah Pak, orang-orang ahli politik bingung, kok Muhammad ini waktu cuma 23 tahun kok bisa merubah dunia. Nabi Muhammad itu diangkat dari Rasul usia 40 tahun, wafatnya usia 63. Itu kalau pakai Hijriah, pakai Qomariyah, kalau pakai Syamsiyah, Nabi itu cuma 60 sampai 61 saja. Tapi kok ada pemimpin yang cuma waktu segitu itu bisa merubah dunia, bukan merubah Mekah aja, merubah dunia. Setelah wafatnya pun spirit ajaran itu bisa merubah dunia. Sementara beliau terlahir pada masa jahiliyah yang mengerikan Pak, jahiliyahnya. Di zaman Nabi itu orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang yang terhebat, tidak ada yang peduli dengan yang namanya orang Arab itu. Orang Arab itu umatan ummiyah, umat buta huruf, penyembah berhala, suka perang, mabuk, zina. Nggak nyangka lahir Nabi Muhammad, diangkat jadi Rasul, orang Arab dinaikkan derajatnya menjadi orang terpelajar, bahkan menjadi penguasa dunia. Itu orang-orang Barat meneliti, kok bisa kayak gini Muhammad ini dalam waktu yang sangat singkat, kok bisa bikin perubahan. Gak ada Pak, mau cari pemimpin sehebat apapun di zaman sekarang yang bikin perubahan secepat Nabi Muhammad SAW, nggak bisa, tidak ada.
Coba, bagaimana rusaknya orang Arab, Pak? Orang Arab misalnya rusak ini. Perempuan bikin pengumuman di rumahnya. Ini pada masa jahiliyah. Bikin pengumuman di rumahnya. Silakan yang mau berzina dengan saya. 10 laki-laki dulu. Pendaftaran dibuka 10 dulu. Dah 10 udah selesai berzina, bikin lagi pengumuman. Pendaftaran selanjutnya ditutup. Kalau saya hamil berarti sampai saya melahirkan. Kalau saya haid, setelah haid dibuka lagi 10 orang lagi. Begitu Pak, rusaknya jahiliyah dulu. Kalau ternyata hamil, 10 orang tadi dipanggil lagi. Kalian nanti setelah bayi ini lahir, satu dari kalian harus bertanggung jawab. Tapi yang bukan dari spermanya, maka itu tidak bertanggung jawab, tidak usah bertanggung jawab. Begitu perempuan ini melahirkan, dipanggil 10 laki-laki tadi, didatangkan ahli nasab. Dulu nggak ada tes DNA. Dulu namanya qiyafah atau qaif. Qaif itu orang yang ngerti. Nanti qaif ini lihat muka bayinya, lihat kulit bayinya, dicium sama dia kulit bayinya, dilihat sama 10 orang ini. Nah, pasti ada satu yang ditunjuk. Ini bayi kau nih. Nah, yang ditunjuk itu tuh wajib bayar upah hamil selama 9 bulan, wajib bayar upah menyusui, wajib upah sampai anak ini besar. Yang 9-nya gratis, aman. Saking rusaknya Pak. Itu zaman Nabi itu ada namanya qaif, ahli nasab. Itu tepat, dan Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Menikah dengan Ummu Aiman, lahirlah anak namanya Usamah. Zaid ini putih, Usamah ini hitam. Mulailah gosip-gosip yang enggak jelas itu. Gosip-gosip enggak jelas. Nabi sedih kok anak angkatnya dituduh selingkuh atau apa. Suatu saat Zaid bin Harithah ini tidur sama anaknya Usamah di Masjid Nabawi. Badannya dan mukanya tertutup kain, tapi kakinya terbuka. Kaki Usamah hitam, kaki Zaid bin Harithah putih. Lewatlah si ahli nasab ini, si qaif ini. Ya bukan satu orang Pak, dia banyak, di setiap daerah ada. Ketika dia lewat, dilihatnya orang-orang ada semua di Masjid Nabawi, termasuk Nabi. Terus dia bilang kaki yang hitam ini adalah anak dari yang kaki putih ini. Gitu. Baru Nabi senang, alhamdulillah. Tahu kan kalian kan Nabi? Barulah gosip itu hilang. Nah dulu ada Pak di zaman Nabi yang kayak gitu, namanya qaif. Sekarang nggak ada lagi Pak. Sekarang market DNA. Nah, rusak sekali. Bagaimana dengan arak? Orang Arab bukan lagi penggemar arak, pemuja arak. Punya 1000 nama untuk mengekspresikan kecintaan kepada arak. Nama arak itu ada 1000. Kalau bikin syair cinta, pasti ada araknya, pasti ada perempuannya. Susah menghilangkan arak. Tapi Nabi Muhammad bisa hilangkan itu. Dalam waktu tidak sampai 20 tahun, orang Arab bukan lagi nggak mau minum arak, benci sama arak. Nggak ada Pak. Negara mana coba? Kita udah bikin say no to drug, udah didirikan BNN, nggak bisa Pak. Tetap aja susah, narkoba di mana-mana. Tapi Nabi bisa hilangkan arak dari negeri Arab itu nggak sampai 20 tahun. Kok bisa? Nah ini orang-orang Barat nih mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat Nabi Muhammad berhasil? Orang Arab itu pencinta darah segar, jorok kok orang-orang jahiliyah itu. Kalau mereka ingin minum darah, mereka cari untanya. Nah unta itu kan kalau disembelih bukan ditidurkan. Lain kalau kita nyembelih sapi, kalau kita nyembelih kambing kan didudukkan, ditidurkan, disembelih lehernya. Kalau unta itu kan tidak. Unta itu dibiarkan aja berdiri. Nanti dipegang-pegang sama penyembelih itu di bawah leher ini ada uratnya nih. Ini urat sumber darahnya. Dinahar namanya. Fasholli li rabbika wanhar. Dinahar, bukan didabah, dinahar. Dipegang-pegang uratnya, diambil pisau, ditusuk uratnya keluar darah segar. Roboh itu unta. Maka kalau kita lihat unta itu disembelih di YouTube kita lihat kan tidak dibaringkan unta itu. Cukup diikat kakinya satu supaya dia nggak bisa lari. Nanti orang tadi megang-megang tinggi kan Pak, dipegang-pegang uratnya udah dapat, ambil pisau ditusuk itu keluar darah. Nah itu ketika darahnya keluar itu kayak air ledang keluar, kayak air pipa keluar, sama orang Arab ditampung pakai gelas diminum.
saking joroknya itu Pak orang jahiliyah pada saat itu. Walaupun ada beberapa tradisi jahiliyah itu sama Islam dipertahankan. Contohnya akikah. Akikah itu dari zaman jahiliyah. Cuman Nabi memodif lah bahasa kita itu. Nabi merubah sedikit. Dulu orang Arab kalau punya anak-anak laki-laki bahagia diambil kambing untuk akikah, disembelih di depan berhala. Darahnya dilumuri di kepala bayi yang baru lahir. Nabi datang, dirubah sama Nabi. Akikahnya bagus. Sembelihnya karena Allah, bukan karena berhala. Darahnya jangan diusap di kepala bayi, tapi dibotak kepalanya. Nah, itu memang ada beberapa tradisi jahiliyah itu bagus Nabi mempertahankan, tapi kalau kita lihat Pak, yang paling banyak itu adalah rusak dan hancur. Nah, orang-orang mempelajari apa rahasia kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Banyak Pak sebetulnya, tapi saya cukupkan 4 saja, mudah-mudahan cukup di waktu yang singkat ini. 4. Ini 4 pilar berhasilnya dakwah Nabi Muhammad SAW yang hanya 23 tahun. Kalau pakai Komariah, kalau pakai Syamsiah 20 sampai 21 tahun. Tapi sukses merubah dunia. Cari pemimpin di dunia, presiden, nggak ada kayak gitu. Cuma Nabi Muhammad SAW. Apa rahasia pertama? Beliau katakan adalah Nabi Muhammad itu adalah integritas, jujur, amanah. Sebelum jadi Nabi sudah dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Itu kunci pertama suksesnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sejak kecil tidak pernah bohong sampai jadi Nabi, apalagi sampai diberi julukan apa Pak? Al-Amin. Apa Al-Amin itu? Orang yang percaya. Ketika jadi pengembala kambing, tidak pernah ada kambing yang hilang. Ketika usia 25 tahun, sama Abu Thalib dianggap sudah bisa berdagang. Berdaganglah Nabi ke Syam, membawa barang-barang dari seorang wanita saudagar kaya, namanya Sayyidatuna Khadijah. Belum menjadi istri Nabi waktu itu. Cuma Nabi menjadi salesnya. Nabi reseller kalau kita bilang. Nabi ngambil barang dari Khadijah, dibawa ke Syam. Lalu di Syam itu Nabi menjual. Khadijah nyuruh orang untuk mengikutinya. Saya ingin lihat Muhammad ini jujur enggak. Memang saya dengar dia jujur, tapi saya mau lihat. Mungkin bisa aja dia jujur ketika pengembala kambing, tapi ketika dagang mungkin aja diturang. Coba dites itu Muhammad. Kasih mata-mata. Maka ketika di Syam, Nabi bawa barang dari Mekah ke Syam. Ya Syam itu sekarang Suriah, Libanon, Yordania, Palestina itu dulu orang bilangnya adalah Nabi jujur. Ya ahla Syam, bahai penghuni Syam, saya beli barang ini dari Khadijah, misalnya 4 dirham, saya jual 2 dirham, untung saya 2 dirham. Orang-orang Syam kaget, Pak, ini baru kali ini ada orang jujur benar ini. Padahal Pak pedagang kayak gitu jarang. Kita beli barang berapa Pak? 70.000 deh, 50 ya Allah, modal pun nggak balik nih Pak. Padahal modal dia 20.000. Maka Nabi bilang kalau masuk pasar minta perlindungan dari setan. Kata Nabi sebaik-baiknya tempat adalah masjid, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Kenapa? Pasar itu tempat tukang bulak bahasa kata apa? Yang jual ikan kurangi timbangannya, yang jual bawang kurangi timbangannya, yang jual baju tak balik modal saya ini. Apalagi pakai sumpah demi Allah enggak balik modal bang. Padahal udah untung berapa persen tuh. Nabi itu jujur. Orang Syam senang, laris, dagangnya habis, ludes. Karena baru kali ini ada pedagang jujur kayak gini. Nah itu yang dikenal kalau dalam fikih muamalah namanya murabahah. Itu Nabi itu mencontohkan. Semua jelas, terbuka, tidak ada yang dirahasiakan. Ketika pulang bilang Khadijah Muhammad itu luar biasa. Apa? Luar biasa. Jujur, tertarik Khadijah ini, dilamar. Karena Nabi sama Khadijah sama-sama ketemu nasabnya, walaupun agak jauh. Tapi sama-sama ketemu, sama-sama Quraisy. Dilamarlah Nabi oleh Khadijah, mengutus orang wanita. Nah, ini empat pembelangnya lah bahasa kita. Siapa wanita yang disuruh melamar itu? Namanya Nafisah. Nah, Bapak yang punya anak itu namakan Pak Nafisah. Nafisah itulah yang menjodohkan, yang melamar Nabi untuk Khadijah. Datanglah Nafisah kepada Rasulullah. Kata Nabi, mau dia sama saya? Mau. Ya udah, tanya paman saya. Datang ke pamannya Abu Thalib. Wah, kata
Kata Abu Thalib, Khadijah benar-benar mendapatkan orang yang paling baik dari segi nasab dan akhlak. Menikahlah. Nah, ketika menikah dengan Khadijah, Nabi nggak pergi lagi ke Syam. Disitulah Nabi mendapatkan ekonomi yang tinggi, ekonomi yang baik, dan Nabi lebih punya waktu untuk meluangkan diri, merenung Nabi itu. Kalau kata dalam Al-Quran, wa wajadaka dhalan fahada. Kalau kami mendapatkanmu Muhammad, Allah mendapatkanmu bingung. Nabi itu bingung. Nabi nggak pernah nyembah berhala. Orang-orang Arab itu kalau jualan, walad demi Lata dan Uzza, Nabi nggak mau. Nggak pernah mau sumpah seperti itu. Nah, dengan Khadijah ini Nabi ini menjadi lebih enak merenung, izin gua Hiro mau menyendiri, pergi kata istrinya nggak apa-apa. Nah, karena Nabi nggak dagang lagi, Nabi itu mentang-mentang istrinya kaya, Nabi tetap mencari kerja. Apa itu? Nabi tempat penitipan barang. Taudah. Jadi orang-orang Arab kalau mau pergi ke Syam, punya emas, punya kepingan emas, takut dicuri maling, datang ke Rasulullah Muhammad, saya titip nih, saya mau ke Syam. Nanti saya balik lagi, saya ambil. Nabi itu jujur, tidak ada satu keping dinar pun yang diambil. Lama-lama orang senang, nitip semua barang sama Nabi Muhammad SAW, makanya saya disebut Al-Amin. Akhirnya Pak, Nabi itu ketika sebelum jadi Nabi, tidak ada satupun orang yang benci sama Nabi. Semua sayang sama Nabi Muhammad. Semua percaya dan cinta kepada Muhammad. Sampai Nabi itu banyak menerima titipan-titipan barang, karena yakin kalau Muhammad yang pegang barang kita pasti aman. Sampailah akhirnya Allah menakdirkan beliau diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Nabi dakwah kepada keluarganya dulu. Nah, baru perintah dari Allah dakwah terang-terangan. Nah, ketika perintah dakwah terang-terangan, Nabi kumpulkan penghuni Mekah di Jabal Abi Qubais. Dulu tuh kalau bikin orang Mekah, kalau bikin pengumuman di Bukit Abi Qubais. Sekarang kalau kita umroh tuh Babu Salam. Nah, Babu Salam dia atau di Marwah. Kita dari Marwah tuh keluar ke kanan, ada yang gedung tapi sudah jadi istana Malik Fahad itu. Itu dulu Jabal Abi Qubais. Nabi kumpulkan orang-orang Arab Mekah. Kata Nabi, bagaimana selama ini kalian lihat saya? Mereka mengatakan, engkau orang yang terpercaya, kami mencintaimu ya Muhammad. Baik. Kalau saya bilang di balik bukit itu ada kafilah yang datang, kalian percaya? Ya percayalah, kok nggak mungkin bohong. Kalau di bukit itu percaya. Nah, sekarang saya bilang nih, saya adalah Nabi terakhir yang diutus. Goyang itu orang Mekah. Heboh itu orang Mekah. Tapi Pak, meskipun banyak yang nggak beriman, tapi tetap nitip barangnya ke Rasulullah. Nggak ada yang narik barangnya. Nabi nggak jelas. Ini barangku. Nggak ada. Orang-orang yang nggak beriman pun tetap nggak mau narik barangnya dari rumah Nabi. Sampai ada orang yang sangat menentang Rasulullah, bahkan memaki-maki Nabi. Tapi ketika dia pergi ke Syam, dia datang ke rumah Nabi. Dia titip barang. Terus kata orangnya, kau ini. Kalau bahasa Tabang, ndak gitu ya. Bahasa Tabang gitu ya. Ndak kau ini. Kata orang Maka, kau ini nggak jelas. Kenapa? Kau sudah beriman ya sama Muhammad? Nggak mungkin saya beriman sama dia lah. Terus ngapain titip barang? Apa dia bilang, Pak? Walaupun saya nggak beriman sama Muhammad, saya yakin Muhammad itu jujur, amanah. Saya mah sama Muhammad ini percaya. Sama malaikat yang turun itu saya nggak percaya. Coba, Pak. Coba ada nggak orang yang sampai kayak gitu percaya sama orang? Dia bilang, saya percaya dengan Muhammad 100%. Cuman saya nggak percaya sama malaikat-malaikat yang turun. Enggak, bohong malaikat itu. Muhammad itu sedang diganggu jin. Kasihan gitu. Dia mah jujur. Itu Pak. Bahkan sampai Nabi hijrah, Nabi itu mesti dapat titipan. Makanya ketika hijrah itu, Nabi titip barang, Nabi tetap meletakkan Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi hijrah dengan Abu Bakar Siddiq, Nabi tetap menitipkan Ali. Ali, kau jangan ikut hijrah. Apa tugas saya ya Rasulullah? Kalau aku pergi ini sama Abu Bakar, kau balikkan barang-barang ini kepada pemiliknya. Ali itu kan belakangan hijrahnya, karena tugasnya membalikan barang-barang titipan itu. Coba Pak cari. Pak kalau ada di Indonesia kayak gitu, jujur, amanah, ngaku Nabi, hilang Pak, orang berbisnis pun nggak ada yang mau. Tapi Nabi itu memang jujur. Jadi orang nggak peduli saya sama Muhammad percaya, sama malaikatnya yang nggak percaya. Coba ada orang sehebat, karena orang Barat tidak ada. Muhammad tidak pernah bohong sedikit. Jadi sampai dia jadi Nabi pun, orang-orang yang tidak beriman padanya pun tetap mempercayai. Ini susah.
Nah, itu salah satu sifat kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kesuksesannya adalah Nabi itu penuh cinta, Pak. Rahmatan. Nabi itu adalah kasih sayang. Nabi itu adalah cinta itu sendiri. Allah itu maha cinta, Nabi itu cinta, itulah Nabi itu. Nabi itu sebutnya rahmah. Nabi rahmah. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Ya Muhammad, kalau bukan karena rahmat yang Allah titipkan padamu, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kau ni dakwahnya kasar, kata-kata kasar, bengis, ngamuk, orang lari daripada kau. Nabi itu sudah disetting oleh Allah, Pak, rahmat, sayang. Sayang Nabi itu mengalahkan sesuatu. Coba kita lihat, Pak, sayang Nabi sama cucunya. Ini kalau ada Pak Imam berani kayak Nabi ini, saya salut. Nabi sedang khutbah Jumat, bayangkan, sedang khutbah Jumat. Ada dua cucunya, Hasan dan Husain. Jalbasani, komisani, ahmarani, pakai gamis berwarna merah. Ya'thurani wa yuqamani wa yakumani. Berlari-lari terjatuh, berdiri lagi, berlari-lari terjatuh. Nabi lagi khutbah, cucunya Hasan Husain ini lari-lari jatuh. Enggak tahan Nabi itu. Takut cucunya ada apa-apa. Turun, dan lagi khutbah ini, turun dari mimbar. Nah, ini hadis Muslim, Pak, ya, bahkan ada di riwayat Bukhari. Nabi turun dari mimbar. Ya, Nabi turun dari mimbar itu. Nabi gendong dua cucunya. Ya, ini hadis Ashabus Sunan, Imam Nasai, Tirmidzi dan Abu Daud. Digendong sama Nabi cucunya itu, dicium sama Nabi, dinaikkan ke mimbar. Terus kata Nabi, Sadaqallah, benar yang Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu cobaan. Aku enggak tahan lihat cucuku itu jatuh, maka aku bawa ke sini. Dicium sama Nabi, Nabi melanjutkan khutbahnya. Ada khotib Jumat, Pak, berani kayak gitu? Nabi mah enggak peduli sama orang bilang apa, dia cucunya, begitulah cintanya Nabi. Dalam hadis Muslim, Nabi punya anak kan Zainab, anak perempuan tertua kan Zainab, anak tertua yang laki-laki namanya Al-Qasim, tapi punya anak perempuan namanya Zainab. Zainab menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Lagi datang waktu sholat, udah komat, cucunya ini nggak mau lepas dari Nabi itu, Umamah. Sama Nabi digendong, Nabi gendong Umamah sambil mimpin sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Idza raka'a wada'ahu wa idza sajada akhadahu. Nabi kalau sedang rukuk ditaruhnya si Umamah. Kalau sujud rukuk diletakkannya. Begitu bangkit dari sujud digendongnya kembali. Ada Pak Imam berani? Ada imam masjid berani gitu gendong cucu sampai sholat? Tapi Nabi mencontohkan hadis Muslim. Walaupun dalam mata Imam Syafi'i ditakwil mungkin Nabi memegang Umamah itu tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi bagaimana Nabi sayangnya sama cucunya? Seperti itu. Nabi boleh lahir dalam keadaan yatim, enggak mendapatkan kasih sayang ayah. Boleh Nabi itu usia 6 tahun yatim piatu, tapi kasih sayang Nabi sama kita luar biasa. Kalau Nabi itu sama cucunya, yang dicium kan cuma pipi, Pak. Bibirnya tuh dicium sama Nabi. Lagi Nabi cium cucunya tuh, ada seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis. Dia lihat Nabi cium cucunya, dia bilang, "Ya Rasulullah, innali ashmin minal aulad." Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Terus maqabbaltuhum qad, enggak pernah saya cium. Ini orang Arab, Pak, saking degilnya orang Arab. Dia ngelihat Nabi itu, Nabi ini merubah kasarnya jahiliyah, merubah bengis kasarnya orang jahiliyah dengan mencontohkan. Bingung sih Aqra bin Habis ini melihat Nabi mencium cucunya itu. Ya Rasulullah, saya punya anak bukan lagi 1, asyrah 10, maqabbaltuhum, enggak ada yang saya cium 1 pun. Kata Nabi, bagaimana mungkin aku bisa menolongmu ketika Allah cabut kasih sayang dalam hatimu? Kata Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Begitu, Pak. Baru orang Arab itu menjadi ngerti, oh begini. Begitu Nabi itu mencontoh. Nabi jadi imam sholat, dicepatkan sholatnya gara-gara ada tangisan bayi. Dicepatkan. Kalau kita dicepatkan kadang-kadang mungkin ada terbakar atau apa. Nabi cepatkan sholatnya karena Nabi takut ibunya memikirkan. Nah, itu sayang Nabi kepada keluarga. Gimana sayang Nabi kepada umatnya? Nabi itu paling nggak mau memberatkan umatnya.
Bahkan kata Anas bin Malik, ma ra'aitu akhaf wa atam. Aku enggak pernah melihat orang imam salat yang lebih ringan, akhaf, lebih ringan, tapi apa Pak? Atam. Ini penting atam nih. Atamnya apa? Sempurna. Jangan ringan tapi enggak sempurna. Tarawih 10 menit itu gimana Pak itu? Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat imam yang sholatnya itu ringan tapi tetap sempurna daripada sholat Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu Pak ada yang alim, ulamanya lah. Nabi dulu ketika masih hidup pun masih membagi-bagi itu. Kata Nabi, afrodukum Zaid, yang ngerti ilmu waris Zaid bin Thabit. Di kotak-kotak sama silakan yang nanya waris ke Zaid bin Thabit. Wa aqdakum Ali, yang ngerti peradilan silakan Ali bin Abi Thalib. Terus kata Nabi, ini yang paling alim dan yang paling paham tentang halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz ini Pak pernah jadi imam, bikin makmum stres. Dia jadi imam sholat isya, rakaat pertama baca Al-Baqarah. Begitu makmum masuk alif lam mim, wah panjang nih katanya. Adalah mufarokoh ini makmum, panjang. Mufarokoh keluar dari jamaah, sholat seorang, sholat sendiri, terus tanya kenapa aku pulang? Mu'adz, ada aja Al-Baqarah. Aku lupa ngasih minum untaku katanya. Pergi dia. Selesai sholat, Mu'adz tanya, tadi siapa tuh yang keluar? Si Fulan bin Fulan. Ngapain dia keluar? Dia lupa ngasih minum untanya. Oh itu munafik gitu. Ini ulama kalau keras gitu ya Pak, munafik. Orang tadi dengar kabar, kau dibilang munafik sama Mu'adz. Masa? Iya. Aku adukan dia kepada Rasulullah. Datang nanti orang tadi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dituduh munafik sama Mu'adz. Kok bisa gitu? Sakit hati saya. Ya Rasulullah. Panggil Mu'adz, kata Nabi. Sini. Mu'adz, benar kau bilang dia munafik? Iya Rasulullah, memang munafik ini kata. Apa alasanmu? Coba Rasulullah, saya sedang sholat, dia milih mufarokoh demi ngasih minum untanya. Itu kan munafik itu. Kata Nabi, kenapa kau mufarokoh? Rasulullah, Al-Baqarah. Sama Rasulullah. Kata Mu'adz, benar kau baca Al-Baqarah? Benar. Nabi bukan marahin dia Pak. Yang Nabi marah ini ulama nih. Nabi bentak itu Mu'adz. Kata Nabi, afatanun anta ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz. Kau ingin membuat fitnah ya Mu'adz, ingin membuat fitnah, ingin membuat kau ini pembuat fitnah. Lemas ya Mu'adz Jabal. Kata Nabi, kenapa kau enggak baca sabbih isma rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha? Baru ngerti Mu'adz itu. Jangan kau ukur iman orang sama iman dirimu. Orang awamnya senang Nabi marahi ulama, orang awamnya senang, dibela Nabi bah kita itu. Yang dimarahi ketua MUI-nya Pak. Komisi fatwa yang dimarahi itu. Orang awamnya slow aja katanya, makanya jangan panjang-panjang gitu. Tapi kalau Nabi sholat sendiri, jangan coba-coba ikut Pak. Ya, kalau Nabi sholat sendiri, jangan coba-coba ikut, panjangnya minta ampun. Tapi kalau jadi imam, Nabi tahu, Nabi nggak mau panjang-panjang. Nabi itu paling panjang itu kalau sholat itu sholat Jumat itu baca rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafikun. Kenapa baca Al-Munafikun? Karena banyak orang munafik sholat Jumat, sama Nabi dibaca Al-Munafikun biar ngenyek mereka itu. Nah, kalau sholat subuh Nabi panjang, tapi paling panjang itu Nabi as-sajadah di subuh Jumat. Itu juga tidak rutin tiap Jumat. Nabi yang panjang itu Pak, yang panjang itu sholat Idul Fitri, Idul Adha, panjang Nabi itu. Ad-Dariyat, tapi kan setahun sekali. Kita sholat Id minta sabih juga lah. Nanti sholat Idul Fitri, imamnya baca Amma yatasaalun panjang Ustaz. Nabi itu Qaf, lebih panjang lagi tuh. Nabi itu rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Az-Zariyat, panjang Pak tuh. Itu kan setahun sekali. Ini kadang-kadang Pak, ya Allah kita ini Idul Fitri ya. Kadang-kadang kita baca kita baca di luar juz amma aja udah ngomel orang itu. Ustaz enggak suka imam tuh Pak ayat luar negeri gitu. Jadi kalau di Ketapang Pak dibagi dua, ayat dalam negeri, ayat luar negeri. Kalau ayat dalam negeri itu juz Wadduha ke bawah. Nah, kalau dalam negeri itu luar negeri itu Wadduha ke atas.
Saya ingat waktu mesti tugas ke KUA di Desa Pawan, staf. Di pagi saya kan tidur di KUA. Di pagi datang orang, ketok pintu. Ini Pak Ustadz Madi ya katanya. Iya Bu, silakan masuk. Jam 6:30 saya lupa. Belum buka kantor, dia buka aja. Bawa air dia Pak. Ini Pak Ustadz, kami datang nih Pak. Minta air selusuh. Apa pula air selusuh? Saya tidak tahu. Waktu itu teman saya itu Ibu Sari. Dia kan paling tahu yang gitu-gitu. Telepon Bu Sari, ada yang minta air selusuh nih. Oh, gini Ustadz, apa air selusuh nih? Itu saat biasa tuh, kalau orang mau melahirkan tuh, dia minta selusuh. Oh, ya udah. Jadi saya bacalah, diembuskan ke air itu surat Maryam lah ya, surat Maryam ketika Maryam itu melahirkan Nabi. Setelah selesai saya baca, udah Bu, dia tanya, Ustaz, tadi yang Ustaz baca itu apa? Ini Al-Quran Bu. Oh Al-Quran ya? Iya, surat Maryam. Pantaslah. Ayat luar negeri, nggak paham saya kata. Rupanya ibu tahunya Wadduha ke bawah tuh. Oh pantaslah. Ayat luar negeri bahkan. Itu lucu orang Ketapang. Ya punya istilah itu. Setahu saya cuma di Ketapang tuh Bu. Yang bilang itu ayat luar negeri, ayat dalam negeri itu. Nah, kalau sholat maghrib, isya, Nabi itu pendek. Tapi kalau sholat sunnah sendiri, jangan coba-coba ikut, nggak mampu. Dan Nabi pernah sholat tahajud sendiri, nggak ngajak-ngajak, Nabi sholat. Ada sahabat yang lihat, Nabi sholat nih, tahajud, ikut berjamaah. Ada 3 sahabat, tapi dengan hadis berbeda-beda. Ada 3 sahabat, ini ada 3 sahabat yang pernah ikut sholat sunnah bersama Nabi, Nabi nggak ngajak, cuman berdua aja. Yaitu Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ini pernah ikut melihat bagaimana panjangnya sholat Nabi Muhammad. Di antara Hudzaifah bin Yaman, aku lihat Nabi sholat sendiri. Abdullah bin Abbas. Aku melihat Nabi sedang sholat sendirian. Aku pun berdiri di sebelah kirinya. Salah nggak tuh Pak? Yang benar imam di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau yang satu orang sebelah kanan kan? Sama Nabi sambil sholat dijewer telinga Abdullah bin Abbas. Sama Nabi dijewer, dipindahkan ke kanan. Dijewer telinga, pindahkan ke kanan. Habis baca Fatihah, iftataha bi Baqarah. Nabi baca Baqarah. Salah sendiri, siapa suruh ikut? Nabi baca Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, Allah yarka inda mi'ah. Paling 100 rukuk nih. Paling 100 rakaat rukuk. Udah 100 enggak rukuk Pak, lanjut. Siapa suruh ikut? Udah gitu Pak, Nabi ini 100 rakaat ke atas itu Al-Baqarah itu bukan baca cepat-cepat. Kata Abdullah bin Abbas, setiap ada ayat tentang surga Nabi berdoa di situ. Setiap ada ayat tentang neraka Nabi minta perlindungan di situ. Setiap ada tentang rahmat Nabi minta rahmat di situ. Panjang Pak. Begitu Al-Baqarah selesai, fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Abdullah bin Abbas, rukuk juga nih. Enggak, nyambung lagi Al Imran. Kenapa suruh ikut? Walhasil sampai Al-Maidah Pak. Kalau mau kita hitung tuh ya hampir 6 juz 7 juz lah. Barulah Nabi bilang, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ternyata pas ruku itu Pak, alamak, pas ruku itu bila itidali, enggak itidal. Dia bilang, fakana ruku'uhu nahwa qiyamihi. Ternyata ruku'nya Nabi itu sama berdirinya tadi itu. Siapa suruh ngikut? Itu Nabi Pak. Kalau sholat sendiri jangan tanya Nabi itu sampai bengkak-bengkak. Ada 2 riwayat. Ada yang tawar romat itu bengkak. Ada yang katanya tafatur itu pecah-pecah. Tapi kata Aisyah, ya Rasulullah, kasihani dirimu. Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah udah ampuni dosamu ya Rasulullah. Nabi Pak, jangankan yang haram, yang makruh pun Nabi enggak. Kenapa kau seperti ini ya Rasulullah? Dosamu sudah diampuni sampai sholat tahajud sampai pecah-pecah bengkak ini. Kata Nabi, afala akuna abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang kalau sendirian jangan ditanya sholat Allah Pak panjang. Dalam hadis Aisyah pernah mengatakan, aku tertidur kemudian terbangun Nabi masih sujud. Tertidur lagi bangun masih sujud. Tertidur lagi terbangun masih sujud. Atau dhanantu annahu qad qubida. Aku nyangka Nabi udah meninggal. Begitu aku mau sentuh Rasulullah, bangkit dari sujudnya dengan berlinang air mata dan menangis dalam salat.
Begitu hebatnya Pak sholat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia menjadi imam, beliau tidak akan sepanjang itu. Kenapa? Rahmatan. Dia rahmat, dia punya kasih sayang kepada umatnya. Itulah Rasulullah SAW. Nah, jadilah pemimpin yang penuh rasa kasih sayang. Jadilah ulama yang menyampaikan dengan kasih sayang. Jadilah ketua apapun, ketua organisasi apapun dengan kasih sayang. Yang hilang dari umat Islam ini Pak adalah cinta dan kasih sayang. Padahal itu modal besar Nabi sukses dakwah itu adalah dengan cinta dan kasih sayang. Nabi itu kata Aisyah tidak pernah mengatakan la. Kalau diminta tuh nggak pernah bilang la, saking sayangnya sama umatnya. Nggak pernah bilang mengatakan la. Sampai Nabi itu habis semua hartanya, tinggal satu baju aja yang ada di badannya. Akhirnya Allah tegur dalam Al-Quran, wala taj'al yadaka ila unuqika wala tabsutha kullal basṭah fataquda maluman mahsura. Muhammad, kau jangan pelit, tapi kau juga jangan terlalu royal sampai kau tidak punya apa-apa kecuali baju yang ada di badanmu. Saking Nabi itu seperti itu. Sampai kadang-kadang udah nggak ada uang lagi, kata Nabi, saya nggak ada uang lagi nih, apalagi yang mau saya berikan. Ada nggak yang bisa pinjamkan dia uang, nanti saya yang bayar. Itu sampai seperti itu Rasulullah sayangin kepada umat. Nah, kita yang hilang itu adalah kasih sayang itu. Kita kasar, semua kasih sayang kita hilang. Apalagi kalau kita lihat Pak media sosial Pak, kita ini di Indonesia ini juara 4 warganet tidak sopan di dunia. Kalau dibully orang kalau dibully sama orang Indonesia di sosmed bisa bunuh diri Pak. Saking kasarnya orang kita itu. Ya, orang itu kalau dibully sama orang Indonesia, dikuliti, itu bisa bunuh diri itu apa ya? Saking kasarnya gitu. Nah, ini yang hilang dari kita dengan cinta ini. Satu kejujuran udah hilang dari kita. Tahulah Pak kita, negara kita ini tahulah sendiri ketidakjujurannya. Tahulah semua. Ada survei tanggal beberapa 9 Agustus kemarin, surveinya apa? Survei negara mana yang paling jujur mengembalikan dompet Bapak browsing pada Kompas itu. Jadi dibagikan 117.000 atau 170 Pak saya. Di beberapa negara dompet itu disebarkan, ada uangnya, pura-pura jatuh, tapi di situ diletakkan alamat. Ternyata 10 negara ini paling baik, dompet yang jatuh itu dibalikkan lagi. 10 negara itu. Dan hebatnya Pak nggak ada negara Islam. Rata-rata itu orang-orang Skandinavia itu, Norwegia, Selandia Baru, Swiss, Finlandia, nggak ada negara Islam itu. Itu rata-rata negara itu mengembalikan orang-orang yang menemukan dompet itu mengembalikan di alamat yang ada di situ. Lalu ada 10 negara paling parah, dompetnya nggak balik. Yang nomor 1 Turki Pak. Apa kalau lihat orang-orang ke luar negeri silahkan tanya Pak Istanbul itu gimana Pak? Silahkan. Tanya Istanbul itu gimana? Waduh, ngeri. Jadi nomor 1 itu Turki. Nomor 2 Cina. Degil gak Cina itu Pak? Cina. Sedihnya kita ada dua negara Islam itu. Salah satunya adalah yang gak balik itu Indonesia dan Malaysia. Katanya mungkin Malaysia itu pun orang Indonesia betul itu. Jadi susah Pak. Emang susah kita. Saya punya dosen S3 saya di Semarang, Prof. Arif Hidayat dari Hakim MK, mantan Hakim MK. Ketika Pak Akil Mukhtar kena kasus, lalu Pak Mahfud MD yang jadi Dewan Ketua MK, Pak Mahfud pensiun, beliau masuk, Arif Hidayat, mantan Rektor Undip. Nah, dia bilang, saya terakhir jabatan saya mau habis, saya ada undangan seluruh Hakim MK kumpul di Finlandia. Finlandia ini kan negara paling bahagia Pak. Kenapa bahagia? Tidak ada korupsi, penjara kosong, polisi nggak gitu ruwet lah, nggak ada Ahmadiyah pastinya tuh, aman. Nggak, indeks korupsinya semua rendah. Nah, terus dia tanya sama hakim MK yang ada di Finlandia, kalian ini kok hebat ya? Finlandia itu Pak 98% ateis, tidak ada yang beragama. Nah, dia bilang kok bisa ya kalian ini 98% orang ateis nggak percaya Tuhan, tapi kok nggak ada yang korupsi, nggak ada yang jahat, kriminal. Kami ini orang-orang Indonesia ini 98% orang beragama, mulai Islam, Kristen atau agama pun, tapi tingkatnya luar biasa.
Apa kata hakim MK itu? Karena kami yakin habis mati ini nggak ada hidup lagi, maka selama hiduplah kami benar-benar. Orang beragama nih Pak, kadang-kadang bagus ingat akhirat, tapi kadang-kadang gara-gara akhirat pula kita malah nanti sebelum mati tobat. Nah itu tuh, itu penyakit. Imam Ghazali mengatakan penyakit orang beragama nih, kata Imam Ghazali, nanti tobat. Nah ini, jangankan kita, itu sejak zaman Nabi Yusuf. Bapak lihat di surat Yusuf itu. Ya, Nabi Yakub itu kan punya 4 istri. Salah satu istrinya namanya Rahel. Rahel itu punya 2 anak, namanya Yusuf dan Bunyamin. Yakub ini sayang banget sama Yusuf dan Bunyamin, sehingga 10 anaknya yang lain iri. Terus mereka rapat itu, meeting rapat. Kita apakan Yusuf ini? Coba Pak, apa kata saudara terbesarnya? Gini aja, Yusuf kita bunuh saja. Setelah itu kita tobat. Nah ini penyakit orang beragama. Kita bunuh Yusuf dulu, setelah itu kita tobat. Ingat ya? Ada dulu saya ingat. Ustaz, kenapa? Nah ini niatnya nyogok dulu, habis nyogok saya tobat kan. Nah itulah Pak penyakit orang yang beragama. Tapi kita kalau nggak ingat akhirat udah bahaya. Kalau ingin berbuat maksiat, nanti dibalas di akhirat, bahaya nih. Bagus gitu. Tapi kadang-kadang ya udahlah, nanti pokoknya kita curi barang orang, insyaallah lah sebelum mati kubalikkan barangnya. Ini Pak, ini sumber kita bisa orang beragama nih. Lihat sendal bagus di Masjid Al-Muhajirin, cantik sendal, diambil. Ya Allah dosa, nanti aku ganti lah sebelum mati, ganti insyaallah. Nah ini Pak yang kita takutkan orang beragama. Ini kata Imam Ghazali, penyakit itu seperti itu. Mari Pak, jadi pemimpin apapun cinta yang kita kedepankan. Cinta Nabi itu bukan kepada orang mukmin, bagi seluruh alam semesta. Saat Masjid Nabawi dibangun, Nabi nggak punya mimbar. Jadi kalau Nabi khutbah, ditancapkanlah batang kurma itu. Jaza itu batang kurma lah. Jadi kalau Nabi khutbah, Nabi itu nyender di situ tuh. Nah, nyender. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, kita udah ada dana ini, ada uang. Izinkan kami membuatkanmu mimbar. Kata Nabi, silahkan. Begitu mimbar jadi, Nabi nggak lagi ke batang kurma itu, Nabi naik ke mimbar itu. Ini hadisnya Bukhari Pak. Nabi naik ke mimbar itu. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat di mimbar itu, terdengar suara. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan kasautil isyar, seperti suara unta betina yang nangis. Ternyata suara itu dari batang kurma itu, Pak. Nabi turun dari mimbarnya, sama Nabi dipeluk batang kurma itu, dielus sama Nabi, diam, hilang suara itu. Terus Nabi naik lagi ke mimbar. Kata Nabi, batang kurma itu sedih. Semenjak kalian buatkan aku mimbar, dia tidak aku gunakan lagi. Saking Nabi itu rahmatan bukan bagi manusia aja, bahkan bagi sebatang kurma. Sehingga sahabat langsung jadi benda keramat Pak. Mana ada orang dengar suara kurma tuh? Siapa yang dengar suara pohon? Dari barang keramat tuh, batang kurma itu dirawat sama sahabat itu. Sampai Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, sahabat itu sudah disiram berapa kali pun, tetap batang kurma itu layu, hancur dan mati. Udah berapa kali sahabat menyiram-nyiram, nggak bisa, karena dia sedih dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian hebatnya Rasulullah itu, rahmatannya itu sampai seperti itu. Nabi sedang duduk Pak di depan rumahnya, kumpul dengan para sahabat, lewat jenazah Yahudi, ya, karena di Madinah kan ada 3 suku Yahudi yang besar, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Lewat itu jenazah Yahudi, Nabi berdiri, ayo berdiri katanya, berdiri Nabi itu, sampai jenazah itu lewat. Terus Nabi duduk lagi. Kata sahabat, ngapain berdiri ya Rasulullah? Itu jenazah Yahudi. Kata Nabi, bukankah dia manusia juga? Nah, maka ajaran Nabi itu dipelihara oleh para sahabat, sampai dipelihara oleh Umar bin Khattab. Ada gubernurnya di Mesir, namanya Amr bin As. Masjidnya pelebaran. Terus ada rumah orang Yahudi,
ditawari sama Amr bin As, saya beli nih dengan 2 kali lipat, nggak mau. Ditawari 3 kali lipat, nggak mau. Yahudi nggak tahu diri, udah gusur aja, digusur tuh. Yahudi ini nggak terima, kirim surat ke Umar bin Khattab. Saya nggak terima Umar, rumah saya digusur karena perluasan masjid. Dikirim sama Umar surat. Kata-katanya itu, ya Amr bin As, kau ingin meluaskan masjidmu yang sudah luas. Gitu. Masjidmu yang udah luas itu masih mau kau luaskan lagi? Takut kepada doa orang-orang yang terzolimi. Dalam sebuah riwayat dia kirim tulang itu digaris lurus. Itu bermakna harus sifat adil. Takutan Amr bin As itu. Dikembalikannya lagi rumah itu, dia mau ganti itu rumah. Saking takutnya dia minta maaf kepada orang Yahudi. Begitu cinta Nabi kepada semua manusia, tidak terbatas apakah itu mukmin ataupun kafir, selama itu tidak memerangi kita, Nabi tetap menunaikan hak-hak. Nah, itu kata para ahli sejarah itu seperti itu. Baik, 1 jujur, amanah. 2 adalah Nabi itu cinta, dakwah dengan penuh rasa cinta. Yang ketiga adalah Nabi itu seorang mediator, bisa mendamaikan orang yang berselisih. Ya, beliau itu hakim. Bahkan sebelum jadi Nabi itu, Nabi sudah memadamkan api peperangan antara 4 kabilah suku. Saat itu Ka'bah banjir. Karena kita tahu Mekah itu kan Tihama itu daerah bawah. Nah, kalau daerah tinggi itu Najd namanya. Najd itu di Riyadh. Nah, kalau Riyadh itu daerah tinggi. Madinah juga termasuk. Tapi kalau Mekah itu Tihama, daerah bawah. Kalau hujan deras dari bendungan Marib di Yaman itu banjir, pasti masuk ke dalam Masjidil Haram itu, sehingga Ka'bah itu diterjang banjir, hancur. Kemudian orang-orang Arab Quraisy urunan pemugaran Ka'bah kembali. Ketika Ka'bah sudah jadi, lalu berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Dari suku ini kami yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Yang sebelah sini enggak, kami cabut pedang, sudah mau bunuh-bunuhan. Akhirnya mereka bilang tunggu dulu. Itu Nabi Muhammad masih berusia 35 tahun. Belum jadi Nabi. 5 tahun sebelum kenabian. Kejadian itu 5 tahun sebelum kenabian. Dia bilang kalau gitu kita pilih aja orang yang besok yang pertama masuk ke masjid ini siapa. Ternyata yang masuk itu Nabi Muhammad. Oh ini Ridho, oh ini Siri. Ya, 4 suku ini kepala suku percaya. Kami percaya kalau Muhammad yang menyelesaikan urusan kita. Muhammad, kami ini bertengkar, hampir perang. Kenapa? Berselisih siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Sekarang silahkan, kau yang pilih. Dari 4 ini siapa yang menurutmu yang paling pilih? Kami semua ikhlas, ridho dengan keputusanmu. Kata Nabi, ya sudah. Nabi ambil selendangnya, ridaknya, Nabi bentangkan. Terus Nabi letakkan Hajar Aswad di tengah. Setiap suku megang yang ujung. Kan ada 4 suku. Selendang itu 4 sisi. 1 suku 1 sisi pegang. Kata, ayo angkat. Diangkat sama 4 yang kepala suku itu. Terus Nabi ambil batunya, Nabi letakkan di Ka'bah. Baru damai. Jadi sebelum Nabi jadi Rasul pun, Nabi seorang yang bisa mendamaikan, mempersaudarakan. Jika sebelum Islam datang, di Yathrib atau Madinah itu ada 2 suku yang sangat sering puluhan tahun perang, yaitu suku Aus dan Khazraj. Itu perang terus. Begitu masuk Islam sama Nabi diganti namanya Al-Ansor, semua Ansor. Yang tadinya suku Aus dan Khazraj ini saling perang, tapi begitu masuk Islam Nabi bisa mendamaikan sehingga mereka itu menjadi satu persaudaraan yang sangat luar biasa. Itu kehebatan dari Nabi Muhammad SAW. Seorang mediator yang sangat ulung, yang sangat hebat. Bahkan Pak, Nabi itu misalnya ketika orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah, itu kan mereka hijrah kan tidak punya apa-apa. Toko ditinggalkan, rumah ditinggalkan, tidak punya apa-apa. Datang itu pendatang. Nabi tahu ini orang-orang Mekah ini nggak punya saudara di Madinah. Maka apa yang Nabi lakukan? Mu'akhah. Mu'akhah itu apa? Mu'akhah itu Nabi persaudarakan. Kaum muhajirin satu bersaudara dan kaum ansor satu. Udah jadi saudara. Itu ikatannya sangat kuat. Sampai ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf.
sama Nabi dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Kaum Ansor namanya Abu Ayyub Al-Ansari kalau nggak salah. Disatukan. Kata orang Ansor, wahai Abdurrahman bin Auf, kami ini orang asli Madinah. Kau ini pendatang, orang Mekah, pendatang. Tapi karena kita sudah dipersaudarakan oleh Nabi, maka aku anggap kau ini sudah sedarah dengan aku. Sudah saudara dengan saya. Terus silahkan, saya punya 2 rumah. Mana yang kau suka? Yang kau suka itu ambil itu rumahmu. Bayangkan Pak, bisa Nabi bikin orang kayak gitu. Silahkan kau pilih rumah ini, mana yang menurutmu bagus, silahkan ambil. Kemudian saya punya 2 kebun kurma. Pilih mana yang paling bagus. Yang paling bagus menurutmu, silahkan ambil. Nah, yang ketiga ini nggak masuk akal Pak nih. Tapi ya gimana? Yang ketiga ini nggak masuk akal. Saya punya 2 istri. Nah, kau lihat mana yang paling lawar, yang paling jangga, yang paling cantik. Kau pilih. Pilih. Aku ceraikan, nanti iddahnya habis buat engkau. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi amwalik wa azwajik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan istri-istrimu. Maaf, saya nggak mau. Nggak usah, terima kasih. Tunjukkan saja di mana pasar. Karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang paling pintar dagang. Dia tanya, di Madinah ini pasar mana yang paling, bahasa kita apa ya Pak ya? Pasar mana yang paling strategis? Oh, pasarnya orang Yahudi, Bani Qainuqa, itu paling baik. Tunjukkan saya di mana. Datang. Hanya dalam waktu berapa tahun Pak, Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat terkaya. Maka kalau kita lihat sahabat Nabi itu siapa yang paling kaya? Bukan Sayyidina Utsman Pak. Yang kaya itu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nabi mengatakan, Abdurrahman, kau ini hartamu banyak. Aku lihat kau masuk surga dengan merangkak. Kata Nabi pernah kepada Abdurrahman bin Auf, merangkak. Mungkin banyaknya hartanya, mungkin hisabnya Allah alam, tapi lumayan Pak, masuk juga, merangkak masuk. Dan beliau termasuk yang 10 yang diberi kabar masuk surga kan, katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia bilang terima kasih. Allah puji itu orang Ansor itu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hebatnya orang Ansor itu punya pengorbanan. Kenapa? Dipersaudarakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi pemimpinlah yang mempersaudarakan orang-orang yang berselisih. Kita nih Pak, ya Allah, semua berselisih. Doakanlah Pak Muktamar Induni jangan berselisih lagi. Oh ini Pak, yang 5 tahun yang lalu berkelahi, kiai berkelahi doa. Nah, itulah kita, cobaan kita nih. Ulama aja berkelahi, apa lagi orangnya coba? Lempar-lemparan kursi coba. Ulama itu gimana kita? Berselisih, malu kita nih. Makanya kemarin teman-teman pergi ke Jombang, dia bilang jangan bikin malu ya kita nih. Malu kita, jangan sampai lagi kita. Ulama, jadi ulamanya kiainya berselisih, apalagi orang awamnya. Nabi datang itu mendamaikan, bukan malah bikin perselisihan. Ini yang hilang dari umat Islam ini. Baik, yang terakhir, kesuksesan keempat adalah tadi dibaca ayat oleh Ustaz Dedi tadi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu pemimpin yang bisa diteladani, bukan pemimpin yang ngomong aja tapi nggak bisa diteladani. Pemimpin ngomongnya ayo rakyat harus hemat, dia sendiri boros, nggak bisa itu. Nabi nggak kayak gitu. Pak, saya nggak nyindir siapa-siapa ya, saya nggak nyindir siapa-siapa ini nggak. Nabi itu nyuruh orang sabar kepada takdir Allah. Nabi itu miskin, benar-benar miskin Nabi. Kalau kata ulama sebetulnya Nabi tidak miskin, Nabi itu kaya, tapi semua yang dia dapat langsung habis. Karena kalau dalam aturan perang, kalau Nabi mendapatkan, Nabi itu dari ghanimah, dari harta rampasan perang, Nabi itu dapat humus. Humus itu dapat itu seperlima, 20%. Tapi dibagi lagi, Nabi itu dapat seperlima lagi. Nabi itu humusul humus. Jadi kalau harta rampasan perang itu Nabi dikasih 20%, tapi Nabi nggak sendirian tuh. Orang fakir miskin, orang susah semua. Nabi sisakan untuk diri itu apa? 1/5 dari 1/5. Jadi sedikit. Dan yang kadang-kadang pun kalau itu nggak cukup, orang miskin datang lagi ke Rasulullah, dikasih lagi sama Nabi. Nabi nggak punya apa-apa. Lalu kata ulama, Nabi itu adalah menggabungkan 2 sifat, yaitu orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar.
Ulama kan berbeda pendapat ini. Yang afdal itu orang kaya yang bersyukur, apa orang miskin yang sabar. Itu terjadi perselisihan antara ulama itu. Ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Sedikit jumlahnya. Orang miskin yang sabar banyak. Karena dalam Al-Quran Allah katakan wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kenapa? Orang kalau kaya jarang bersyukur. Kalau miskin yang sabar banyak. Dan orang itu kalau diberi nikmat banyak yang lupa. Tapi kalau diberi cobaan ingat. Kalau dia naik dalam Al-Quran sebutkan kalau orang naik sampan, naik kapal, dikasih ombak yang tinggi, oh nangis. Ini tukul saya tobat, ya Allah nyesel. Begitu sampai ke darat, lupa lagi sama orang. Makanya orang yang kena musibah itu sadar banyak. Yang jarang itu orang yang kena anugerah tapi syukur. Tapi nggak diterima pendapat ini oleh Imam Ilham Suhrawardi. Imam Suhrawardi ini seorang sufi di masa Imam Syafi'i. Dia nggak terima, nggak bisa gitu. Menurut saya orang miskin yang sabar yang lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Orang kaya yang bersyukur itu dia itu kotor dulu. Setelah kotor maka dia berzakat, maka jadi bersih. Tapi dia kotor dulu. Kalau orang miskin sejak awal udah nggak kotor katanya. Apa yang mau dizakatin? Masih awal dia sudah nggak punya apa-apa. Tapi kalau orang yang kaya itu banyak dulu duitnya, banyak yang sumbat-sumbatnya, dengan dizakat jadi bersih. Jadi kotor dulu baru bersih, kata Imam Ilham Suhrawardi. Kalau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ditanya, ya Habib mana yang afdal? Ghaniyun syakir, orang kaya bersyukur, atau miskinun sabir, atau fakirun sabir, atau orang miskin yang sabar? Kata beliau, baik, mana yang lebih afdal? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Tanya itu kan? Iya. Tolong cari dulu orangnya. Kalau ada saya jawab, kalau nggak ada nggak saya jawab. Karena orang kaya yang bersyukur cuma Nabi Sulaiman, dan orang miskin yang sabar cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak, kalau saya disuruh milih pendapat mana yang saya setujui, saya setuju pendapat Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, orang kaya yang bersyukur pada hakikatnya adalah orang kaya yang sabar. Orang miskin yang sabar pada hakikatnya adalah orang miskin yang bersyukur. Cakep itu pendapat dari Imam Al-Ghazali. Memang itu yang kira-kira paling tepat. Kata Aisyah, inna lanarul hilal. Kami melihat hilal, melihat bulan. Lalu bulan itu hilang lagi, muncul bulan lagi. Redup lagi itu hilal, muncul hilal lagi. 3 bulan berturut-turut, tidak ngebul asap, tidak ada yang dimasak di dapur Rasulullah SAW. Sahabat tanya, apa yang kalian makan ya Aisyah? Kata Nabi al-aswadan. Kata Aisyah al-aswadan, 2 benda hitam. Apa itu? Air putih sama kurma. Itu Rasulullah mencontohkan bagaimana susahnya hidup. Padahal kaya raya dulu Nabi itu Pak, kaya raya. Yang bikin Nabi miskin itu karena jadi Nabi. Padahal dulu Nabi itu nikmat hidupnya, enak. Maka ketika sakratul maut Nabi itu ketika padanya demam pulang haji kan Nabi panas. Nabi kan wafat setelah pulang haji. Nabi itu haji sekali dan terakhir pulang dari haji kan Nabi haji di Dzulhijjah. Nah, pulang itu kan wafatnya kan di Rabiul Awal. Nabi mulai demam itu pulang dari mulai Muharram, Safar, Nabi demam itu. Sampai demam paling tinggi itu ada ketika di Rabiul Awal Nabi wafat tanggal 2 Rabiul Awal. Dalam keadaan demam itu Nabi minta diambilkan air. Lalu Nabi usaplah wajahnya dengan air untuk dimudahkan. Fatimah nangis. Kata Fatimah, wahai ayahku, semenjak kau jadi Nabi, nggak pernah aku lihat kau ini senang. Menderita terus. Difitnah, dilempari. Padahal dulu Pak, sebelum jadi Nabi, semua cinta sama Nabi. Kaya, banyak uang dicintai. Tapi begitulah beratnya tugas seorang Nabi. Kata Fatimah, semenjak kau jadi Nabi ya ayah, nggak pernah aku lihat kau bahagia. Kata Nabi, Fatimah, setelah aku wafat, tidak ada lagi kesedihan. Setelah wafatnya saya tidak ada. Nah, itulah Nabi mencontoh. Kalau pemimpin nyuruh Pak, tapi nggak mencontohkan, nggak akan didengar. Pernah Nabi kayak gitu? Pernah. Jadi ketika tahun ke-6 Hijriah, sahabat bilang, Nabi pernah mendengar sahabat membaca syair, rindu sama Mekah. Sahabat-sahabat yang kaum muhajirin ini bercerita tentang Mekah, rindu. 6 tahun udah nggak ke Mekah. Terus Nabi kumpulkan semuanya. Kata Nabi, kalian rindu ya sama Mekah? Iya ya Rasulullah. Jadi yuk kita umroh.
Tapi kan masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya kita umroh nggak niat perang. Karena di tahun kedua Hijriah Nabi perang Badar dulu, menang. Tahun ketiga perang Uhud, kalah. Tahun berikutnya perang Khandaq, menang lagi. Setelah itu tidak ada perang lagi. Nah, pikir Nabi udahlah, ini udah nggak ada perang lagi. Udahlah, kita damai aja lah. Yuk kita ke Mekah. Aku juga rindu sama Mekah, kata Nabi. Sahabat semua rindu. Ayo kita pergi ke Mekah. Berangkat Nabi, niat umroh di Bir Ali di Dzul Hulaifah. Kata Nabi, jangan bawa panah, jangan bawa tombak, bawa saja pisau atau untuk menyembelih. Nggak ada yang lain. Udah capek-capek Pak, 6 hari dalam perjalanan, berhentilah di Hudaybiyah. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy tahu Nabi akan datang, mereka cegat Nabi di situ. Kata Nabi, maaf, kami kesini bukan perang. Izinkan kami masuk ke Mekah. Kami cuma mau umroh, rindu semua kami kepada tanah air kami ini. Kata mereka bilang tidak bisa. Akhirnya panjang ceritanya Pak, kalau saya ceritakan seluruh Hudaybiyah panjang. Akhirnya singkat cerita, bikin kesepakatan. Apa kesepakatannya? Nabi tidak boleh masuk ke Mekah tahun itu, tapi diizinkan umrohnya tahun depan. Suruh balik, balik ya, tahun depan boleh. Umar udah paling marah. Rasulullah kau terima itu? Tidak Umar dia, biarin. Ini semua dari Allah, terima. Walaupun Pak nanti gara-gara perjanjian itulah Nabi punya alasan untuk menaklukkan Mekah, sehingga Mekah itu takluk pada tahun 9 Hijriah. Tapi saya nggak usah ceritakan panjang itu. Tapi perjanjian itu sangat menguntungkan umat Islam. Walaupun ruginya harus umrohnya ditunda tahun. Begitu tertunda, namanya orang sudah pasang kain ihram, sudah niat umroh di mikot, sudah berangkat, tapi gagal masuk Mekah, itu namanya muhsor, ihsor, orang yang terhalang. Allah katakan dalam Al-Quran, wa in uhsirtum famastaisaru minal hadi. Kalau orang gagal masuk ke Mekah, berarti dia harus menyembelih 1 ekor kambing sebagai gagal masuk ke Mekah dan harus mencukur, mentahallul rambutnya. Jadi kata Nabi kumpulkan sahabatnya, kata Nabi, kita gagal masuk ke Mekah, maka sebagai hukumannya 1, kalian 1 orang sembelih 1 kambing. Kalau unta untuk 7 orang, kalau sapi untuk 5 orang, untuk 7 orang. Unta dan sapi untuk 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Nah, kata Imam Syafi'i, dari sinilah kata beliau berlaku juga untuk kurban. Padahal sebetulnya hadisnya itu untuk dam haji, untuk dam umrah. Terus kata Nabi, ayo sekarang sembelih hewannya, potong rambutnya. Enggak ada yang dengar. Sahabat merajuk semua sahabat. Diam, sahabat merajuk. Ayo potong. Yo. Hei, kata Nabi, ayo ambil kambingnya potong. Yo. Nabi kan manusia biasa juga. Kesal Nabi, sedih Nabi. Ini kok pada nggak dengar kata-kata saya. Masuk Nabi ke kemahnya. Kebetulan yang di situ istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah nanya, Rasulullah kenapa kok bermuka masam? Ada apa? Sedih benar kau ini? Aduh, kata Nabi, udah umroh gagal. Itu nggak ada yang dengar cakap saya. Kenapa? Saya suruh sembelih kambingnya dan potong rambutnya, nggak ada yang dengar mereka. Kata Ummu Salamah, gampang kata Allah. Kenapa? Kau keluar, kau ambil kambingmu sendiri, kau sembelih kambing, kau usah tegur mereka itu, kau sembelih kambingmu sendiri, kau potong rambutmu sendiri, udah. Oh ya udah kata Nabi. Nabi keluar dari kemahnya, nggak ditegur sahabat tuh, diambil kambingnya sendiri. Nabi nggak berkata apa-apa. Disembelihnya kambingnya sendiri, dicukur rambutnya, sahabat, akhirnya sahabatnya pun ngambil kambing, ikut memotong juga dan ikut mencukur rambutnya. Karena begitu Nabi mempraktekkan, langsung sahabat juga mengaku seperti itu. Nah, pemimpin yang dicontoh oleh Nabi adalah uswatun hasanah. Dan ini yang terberat bagi kita semua. Dan ini yang sangat-sangat berat untuk ditiru oleh pemimpin manapun. 4 pilar inilah, 4 hal inilah yang diterapkan oleh Muhammad SAW sehingga dalam waktu yang singkat beliau bisa merubah masyarakat yang tadinya masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat terpelajar, menjadi masyarakat yang bisa menguasai dunia. Paling terakhir penutup dari saya adalah kami guru-guru kami Pak mengajarkan
Kalau di bulan Rabiul Awal kita punya target. Kalau bulan Ramadan kita punya target bisa khatam Al-Quran. Kalau bulan Dzulhijjah kita berkurban lah. Nah, kalau di bulan Maulid ini kata ulama-ulama kami, guru-guru kami, kalau bisa kata guru-guru kami ini, kalau bisa lah di bulan Maulid ini usahakan diri kita ini bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam tidur kita. Karena apa? Nama Nabi lebih sering kita dengar di bulan Rabiul Awal ini. Di mana-mana orang bikin maulid. Yang mudah-mudahan yang ceramah cerita tentang sejarahnya, bukan lari kemana-mana, bukan. Nah, kalau kita menghadiri ceramah maulid, yang ceramah juga menceritakan sirah Nabi, semakin kita dengar nama Nabi itu, semakin menambah cinta kita, maka itu pasti akan membuat kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Dulu Pak, kaum salaf, kalau anaknya bangun tidur ditanya, kamu cinta sama Nabi? Cinta. Siapa? Nabimu. Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib, ayahnya Abdul Muthalib. Dijawab Pak sampai bin Adnan. Nabi bilang Nabi Yuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bihir bin Malik bin Nadar bin Mudrika bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Ilyas bin Nadar bin Mudar bin Ma'az bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apa? Adnan adalah kakek yang Nabi terakhir sebutkan. Kata ulama sirah, kalau ada yang mengatakan di atas Adnan tidak bisa disepakati. Adnan ini ke Nabi Ismail jaraknya sekitar 10 sampai 8 orang. Maka Nabi itu adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim anaknya Azar. Azar ini dari mana? Dari Arfakhshad. Arfakhshad dari mana? Arfakhshad dari Sam. Arfakhshad itu dari Sam. Karena Nabi Yunus punya 3 anak. Ya, yang Kan'an kan mati tenggelam. Tapi dia punya 3 anak. Yang pertama Sam, yang kedua adalah Ham, yang ketiga Yafith. Ya, yang dari Sam inilah Yahudi dan Arab. Nah, sehingga Nabi Nuh bilang, kau ini agama Islam, agamaku ini dari anak kau ini. Kalau yang Ham itu orang Afrika, orang hitam. Nah, kalau yang Yafith ini kita Pak, orang Cina, orang Arya, orang-orang Eropa, Yafith. Katanya gitu. Nah, Nabi Ibrahim itu dari yang Sam itu. Dari yang kalau orang Kristen bilangnya Sem. Makanya Kristen, Yahudi, Islam itu agama Semitik. Nah, Sem. Nah, 3 anak Nabi Yunus. Nabi Nuh punya ayah namanya Nabi Idris. Nah, Nabi Idris punya ayah namanya Nabi Syekh. Karena Nabi Adam dalam Al-Quran punya anak 2 yang diceritakan Qabil dan Habil. Meninggal si Habil dibunuh oleh Qabil. Kemudian Qabil ini lari, mengasingkan diri. Kemudian dia dan keluarganya juga mati, tidak berkembang biak. Tapi ada lahir lagi anak Nabi Adam belakangan. Inilah yang mewarisi risalah Nabi. Namanya Syekh. Ya, dari Syekh ini semua para Nabi. Itu nasab Nabi Muhammad SAW. Hafal itu. Karena anak dulu. Kenapa? Karena ingin Nabi itu benar-benar dipahami. Benar-benar dicintai. Bagaimana Pak pengetahuan anak-anak kita tentang sejarah Nabi? Memprihatinkan Pak. Memprihatinkan, terus terang aja lah. Memprihatinkan. Nah, kita tuh kayak saya gini. Waktu kecil tahu Abu Jahal, tahu Abu Lahab. Itu karena menghadiri maulid Nabi. Kalau enggak mungkin ya udah lupa. Kan anak kita nih Pak, gak usah kan diajarkan sirah. Bahkan sejarah pahlawan aja anak-anak kita sudah banyak yang kadang tidak tahu. Kadang kalau saya dengan santri atau dengan apa naik mobil atau lewat jalan Ahmad Yani. Siapa Ahmad Yani itu? Saya tahu tuh. Kalau lewat misalnya jalan Tut Nyadin, ingat siapa Tut Nyadin? Banyak anak kita nggak tahu. Kalau di Jakarta tuh jalan terbesar Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, ada patung Tut Kota, siapa? Nggak tahu. Apalagi nabinya itu sangat-sangat terbatas. Jadi bagaimana mau cinta sama nabinya? Kalau cinta insya Allah kita semua cinta Pak. Tapi pertanyaannya apakah Nabi mencintai kita? Itu lain. Makanya ada orang nanya kepada anaknya, atuhibbun Nabi? Apakah kau mencintai Nabi? Dia bilang saya mencintai Nabi wahai ayah. Dia tanya, apakah Nabi mencintaimu? Anaknya bingung. Wa kaifa a'rif anna Nabi yuhibbuni? Ya nggak tahu ya. Apakah Nabi cinta sama saya? Ya saya nggak tahu. Terus bagaimana caranya?
saya tahu bahwa Nabi mencintai saya. Kata ayahnya, hal ra'aitahu fil manam. Kau pernah nggak mimpi Nabi? Nggak pernah. Berarti belum tentu. Anaknya nanya lagi, kalau gitu gimana supaya saya bisa mimpi Nabi? Nah, kata ayahnya, ayo kita makan. Itu makan, mau minum nggak kasih, jangan minum. Sampai anaknya kehausan, nangis kehausan. Terus anaknya dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar. Ayah, air, nangis air, tidur anaknya. Dalam tidurnya mimpi ketemu air, Pak. Minum air sebanyak-banyak. Ketika bangun kata ayahnya, apa yang kau lihat nak? Air. Nah, kenapa? Karena yang kau pikirkan sebelum tidur adalah air. Coba yang kau pikirkan itu Nabi Muhammad, pasti kau akan bisa bermimpi dengannya. Nabi sudah menjamin dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia benar-benar melihat saya, karena setan tidak bisa menyerupai saya. Hanya untuk ke situ Pak, tidak cukup hanya kita mengenal Nabi saja, berselawat padanya, menjalankan sunnah, menjauhi apa yang dilarang. Terutama adalah selawat kepada Nabi itu. Amal ibadah yang kata ulama, amal ibadah yang nggak mungkin tidak diterima itu adalah, yang pasti diterima itu adalah selawat. Karena Nabi sudah jamin. Nabi sudah jamin dalam hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan Abu Daud As-Sunan, Nabi katakan, kalau kalian bersolawat padaku, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian itu sampai ditunjukkan kepada saya. Sahabat tanya, wa kaifa tu'radu alayk wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai padamu sementara kau sudah bangkai, sudah hancur jasadmu, sudah mati? Bagaimana? Kata sahabat. Nabi tegaskan, kata Nabi, innallaha harrama 'alal ajsadil anbiya. Kata Nabi, Allah mengharamkan tanah itu untuk memakan jasad Nabi. Jadi Pak, kalau kita sekarang di Al-Muhajir mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nyampe ke Madinah. Malaikat bilang, Muhammad, ada yang sholawat di Masjid Al-Muhajirin di Kabupaten Ketapang. Nah, Nabi balas dong, kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidah radha albi asra. Allah balas dengan 10. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang sahih lebih jelas lagi. Nabi katakan, ma min ahadin yusallimu alayya, kalau satu orang mengucapkan salam padaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah balikkan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku balas kepadanya salam. Makanya kita ingin dekat Nabi SAW, perbanyak salawat kepadanya, itu akan mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan kembali rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, membuat kita selalu ingin mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan memudahkan kita untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, memudahkan kita sampai kepada Madinah Al-Munawwarah, memudahkan kita sampai ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah, dan insya Allah kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengarkan bersama-sama tausiah Nabi besar Muhammad SAW dalam acara Maulid. Mudah-mudahan banyak ilmu, berkahan hari ini kita dapat, dan bisa kita jadikan contoh teladan dalam hidup kita. Baik, untuk acara selanjutnya itu doa pada Ustaz sekalian, mudah-mudahan dapat keberkahan. Doa penutup, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadiman ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsirul jud, ya wasi'al 'ata, ya khafiyul, ya jamilus sunah, ya haliman la ya'jal, salli rabbi ala Muhammadin wa ardu anis sahabati ajma'in.
Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazali dhalika ahla. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Allahumma ij'alna minal muhyina li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal muhyina li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna ziyarah nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilahu wa ajilah ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilahu wa ajilah ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka rangkaian acara Maulid Nabi SAW hari ini telah selesai. Untuk keberkahan kita, mari kita tutup dengan doa kepada penulis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya asumsi pada panitia yang juga membagikan. Keluar dulu. Ya, silakan Pak. Ya, tolong dibagi.